Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pagi ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pagi ini tertulis dalam Mazmur 119 ayat 154. Demikian bunyinya. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janjimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat dua hal penting dalam sikap pemazmur ini. Pertama, ia sadar bahwa tiada sesuatu pun di dunia yang dapat menolongnya dari penderitaan ini kecuali Tuhan. Kata perjuangkanlah, jika kita telisik dalam bahasa aslinya, membela atau belalah. Pemazmur memohon kepada Tuhan supaya membela perkaranya. Perkara yang dimaksud adalah persoalan tantangan hidup terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan yang tidak berpegang pada Tauratnya. Dikatakan mereka yang tidak takut akan Tuhan adalah orang-orang yang kurang ajar, yang hidupnya menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Kita bisa melihatnya di dalam ayat 21. Mereka ini yang bersepakat menjatuhkan pemazmur, mencela dan menghina orang-orang yang berpegang pada titah Tuhan dan berusaha untuk membinasakannya dengan jerat-jeratnya. Pemazmur menggolongkan jalan hidup seperti ini sama dengan orang fasik. Kita bisa melihat di dalam ayat 95 dan ayat 110. Pemazmur memohon kepada Tuhan agar membelanya, bahkan memohon untuk diselamatkan. Kata yang dipakai adalah tebuslah, atau dikatakan dalam bahasa aslinya gaal. Pemazmur memohon agar jiwanya diselamatkan dari jeratan hukum orang-orang fasik. Oleh karena itu, hal yang kedua dalam pemazmur yang dikatakan, hidupkanlah aku sesuai dengan janjimu. Kata hidupkanlah di dalam pemazmur 11 kali dituliskan kata hidupkanlah. Hidupkanlah di sini mengindikasikan seruan yang menyatakan harapan mudah-mudahan tetap selamat. Dalam hal ini pemazmur berharap keselamatan yang diperoleh oleh pemazmur karena berjalan sesuai dengan hukum atau titah Tuhan. Dia juga tahu bahwa melepaskan dan melupakan Taurat hanyalah menambah penderitaan, menambah beban hidupnya. Dan itu bukan jalan keluar. Sebab jalan keluar hanya pada Allah sebagai satu-satunya sumber kebaikan dan pertolongan. Dan hidup sesuai dengan titah Tuhan, itu adalah jalan keluar bagi pemazmur dalam menghadapi penderitaan. Saudara-saudara terkasih, kita sudah memasuki hari yang keempat, memasuki tahun baru. Terpujilah Tuhan yang mengizinkan kita hidup sebagaimana pemazmur yang mengetahui cara untuk dapat bertahan hidup, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia yakin bahwa Tuhannya tidak pernah menjauhkan dirinya karena dia takut akan Tuhan, karena dia mencintai Taurat Tuhan, mencintai titah Tuhan. Sebagaimana di dalam ayat 147 dan ayat 148. Saudara-saudara, dari pemazmur inilah mari kita belajar hal penting tentang kedekatan hubungan kita dengan Allah. Sebagaimana pemazmur yang merasa bahwa di dalam Tauratnya ia berjumpa dengan perkataan Allah yang menguatkan imannya. Sebagaimana Tuhan Yesus juga pernah mengundang para muridnya kepada suatu relasi yang lebih mendalam
antara dirinya dan firman-Nya kepada murid-muridnya yang berbunyi demikian, tinggallah di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4. Tinggal merupakan salah satu kata kunci yang dipakai oleh Yohanes guna mengungkapkan relasi yang terjalin antara Bapa dan Yesus dengan kita para pengikutnya melalui firman Tuhan. Kita Allah. Kita adalah murid Kristus, para pengikutnya melalui firman-Nya. Maka tinggallah di dalam titahnya. Takutlah akan Tuhan. Arahkanlah hidup kita. Dan biarlah firman itu yang menjadi santapan bagi hidup kita. Tidak ada satupun ranting yang dapat bertahan apabila dia terpisah dari pokok anggur itu, yaitu Kristus. Yohanes 15 ayat 6. Tinggallah di dalam firman Tuhan supaya kita bertahan dalam menjalani tahun yang baru ini. Amin.